Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya jamaah Masjid Ar-Riyadh Depok. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, memasuki atau kita masih di bab yang ke-14, yaitu babun minasyirki ayyastagitha bighairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah, memohon pertolongan ketika ditimpa musibah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah pahami bersama bahwa beristighatsah secara khusus dan berdoa secara umum adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Karena itu maknanya dia telah menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dalam bab ini. Dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa doa itu adalah ibadah yang agung dan larangan keras dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada makhluknya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang ketiga, penulis Kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Maka harapkanlah rezeki itu dari sisi Allah dan beribadahlah hanya kepadanya dan bersyukurlah hanya untuknya. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Awal ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya mereka yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki rezeki bagi kalian, tidak bisa memberikan rezeki untuk kalian. Fabtagu indallahi rizqa, maka harapkanlah, carilah rizki itu dari sisi Allah. Wa'buduhu, dan beribadahlah hanya kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah hanya untuknya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat ke-17. Inilah jemaah sekalian, dalil yang ketiga dari bab yang ke-14. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa hanya Dia yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Dan rezeki itu mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Maka Allah tegaskan, yang bisa memberikan kepada makhluk rezeki itu hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bisa menganugerahkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah menegaskan, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita.
maka berdoalah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan dalam ayat ini juga terkandung larangan berdoa kepada selain Allah. Karena Allah tegas mengatakan, yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Maka Allah ingatkan kita bahwa tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Dilarang oleh Allah. Sekaligus Allah jelaskan bahwa itu termasuk kebodohan. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Sungguh bodoh kita apabila kita berdoa kepada makhluk yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita. Maka apabila sudah jelas bagi kita bahwa Allah menyuruh kita berdoa hanya kepadanya dan melarang kita berdoa kepada selainnya dan menjelaskan bahwa itu adalah kebodohan, maka kita pun paham doa itu termasuk ibadah yang sangat agung yang hanya boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Ya. Dan jemaah sekalian, ini adalah dalil yang sangat kuat yang menjelaskan kepada kita hanya Allah yang pantas kita panjatkan kepadanya doa. Kenapa? Karena hanya Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Itulah sebabnya ketika ada sebagian orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang soleh, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jadi alasan mereka, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, para wali Allah itu masih hidup. Maka boleh kita berdoa kepada para wali tersebut. Maka jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Kita katakan yang pertama, kehidupan alam barzakh tidak sama dengan kehidupan dunia. Artinya kita nggak bisa memastikan para wali yang masih hidup di kuburnya itu mendengarkan apa yang kita panjatkan kepada mereka atau tidak. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan mereka bisa mendengarkan. Andai mereka mendengarkan sekalipun, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Tidak pula ada dalil mereka bisa meneruskan doa kita kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, jawaban berikutnya, perhatikanlah lanjutan ayat tersebut. Subhanallah, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, setiap orang yang menyimpang itu berdalil dengan satu ayat atau satu hadis, sesungguhnya dalam ayat dan hadis itu terdapat bantahan kepada mereka. Di antaranya ayat ini. Mereka mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah itu, kepada para wali, boleh karena para wali masih hidup, kata Allah. Maka ayat ini membantah mereka. Ayat yang sama yang mereka jadikan dalil untuk mendukung kesesatan mereka, langsung membantah mereka. Perhatikan lanjutan ayatnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup dalam keadaan mendapatkan rezeki di sisi Rabb mereka. Perhatikan jemaah sekalian. Mereka mendapatkan rezeki dari Rabb mereka. Artinya bukan mereka yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah saya ceritakan juga. Di satu daerah yang terjadi musibah dan malapetaka, lalu ada kuburan yang mereka katakan bahwa kuburan itu tidak apa-apa. Terjadi tsunami atau terjadi banjir besar, tapi ternyata kuburan yang ada di sekitar situ tidak apa-apa. Sementara rumah-rumah di sampingnya itu hancur. Maka mereka bilang, berarti ini kubur seorang wali. Maka kita berdoa kepada
penghuni kubur itu karena dia memiliki karomah. Sehingga ketika terjadi tsunami atau musibah besar, dia tidak apa-apa, tidak hancur seperti bangunan di sekitarnya. Maka kita katakan jemaah sekalian, siapa yang melindungi orang tersebut? Siapa yang melindungi kuburannya? Tentu yang melindunginya adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada makhluk tersebut. Katakanlah dia seorang wali sehingga Allah lindungi kuburannya saat terjadi musibah dan malapetaka. Maka siapa yang melindungi kuburannya? Bukan dirinya sendiri, tapi Allah yang melindungi. Jadi berdoalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, kewajiban mempersembahkan semua ibadah hanya untuk Allah. Setelah Allah tegaskan, fabtagu indallahi rizqa, harapkanlah, carilah, bermohonlah rezeki kalian dari sisi Allah. Lalu Allah tegaskan, wa'buduhu, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan juga di sini terdapat pelajaran penting, yaitu yang memberikan rezeki kepada kita hanya Dia yang pantas disembah. Hanya Dia yang pantas untuk disembah. Dan juga ayat ini mengandung pelajaran kepada kita tentang mendakwahi, bagaimana mendakwahi orang yang mempersekutukan Allah. Di antaranya adalah kita ingatkan sifat rububiyah Allah kepadanya, bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Tidak ada selain Allah. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Kemudian kita ingatkan dia, wa'buduhu, beribadahlah hanya untuk Allah. Karena hanya Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Sehingga hanya Allah yang pantas untuk disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung pelajaran bahwa kita menyembah Allah bukan untuk memberi manfaat kepada Allah. Allah nggak butuh kita sedikit pun. Kenapa? Karena Allah dialah yang memberikan rezeki. Tapi kita yang butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana juga di ayat pertama sekali yang kita bahas dalam kitab ini, di bab yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jadi jemaah sekalian, Allah nggak butuh kepada kita sedikit pun, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Itulah sebabnya orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah, disebut orang sombong. Karena kita selalu butuh kepada Allah, butuh kepada rezeki dari Allah. Tapi kita tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak mau mentauhidkannya. Itu kan kesombongan namanya. Subhanallah. Sungguh jemaah sekalian, tidak akan pernah lepas sedetik pun dalam hidup kita, kecuali kita butuh rezeki dari Allah. Baik rezeki yang sifatnya duniawi, nafas kita, mata kita, hidung kita, hati kita, jantung kita, ini semua rezeki dari Allah. Makanan dan minuman, harta, semua rezeki dari Allah. Dan yang paling besar adalah rezeki yang sifatnya akhirat, yaitu ibadah-ibadah, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Iya. Jadi, tidak sekejap pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap Allah. Oleh karena itu, di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, "Wala takilni ila nafsi turfata ain." Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walaupun hanya sekejap mata. Subhanallah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah kewajiban bersyukur
hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana Allah katakan, washkurulah, dan bersyukurlah hanya untuknya. Kenapa harus bersyukur jamaah sekalian? Karena Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kenapa bersyukur hanya untuk Allah? Karena hanya Allah yang memberikan segala kenikmatan bagi kita. Dan hakikat syukur sebetulnya adalah ibadah itu sendiri. Bersyukur artinya beribadah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah namanya bersyukur. Kalau tidak beribadah, kalau tidak menjalankan perintah Allah, tidak pula menjauhi larangannya, berarti tidak bersyukur. Dan ulama merinci juga, syukur itu terrealisasi dengan 3 rukun. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Yaitu memuji Allah atas nikmat yang Dia berikan kepada kita dan menyandarkan nikmat itu hanya kepadanya. Kita katakan alhamdulillah, ini adalah rizki dari Allah, nikmat dari Allah. Jangan kita katakan saya sukses begini karena memang saya rajin bekerja, karena memang saya pintar, karena bos saya baik. Tidak boleh jemaah sekalian berkata seperti itu. Katakan alhamdulillah, Allah yang menganugerahkan kepadaku kecerdasan, kekuatan, kemampuan, sehingga aku bisa sukses. Jadi sandarkan nikmat itu kepada Allah. Katakan alhamdulillah, ini semua pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau tidak maka tidak. Semua adalah pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Yaitu meyakini segala nikmat yang Allah berikan kepada kita benar-benar datangnya dari sisi Allah. Segala rezeki, kebaikan dan kenikmatan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, maka itu datangnya dari Allah. Itu harus kita yakini. Tidak ada selain Allah yang memberikan kenikmatan dan rezeki kepada kita. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang mulia ini juga mengandung pelajaran yang sangat penting, yaitu peringatan akan adanya hari kebangkitan. Hari ketika kita dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan di muka bumi ini. Di akhir ayat ini Allah katakan, ilaihi turja'un. Hanya kepadanya lah saja, yaitu kepada Allah yang satu saja kalian akan dikembalikan. Dikembalikan untuk apa? Untuk dihisab dan untuk diberikan pembalasan. Maka ayat ini menetapkan adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab, dan adanya hari pembalasan. Agar kita ingat, jemaah sekalian, kita beribadah dan bersyukur kepada Allah, itu ada balasan terbaiknya kelak di akhirat. Sebaliknya kita berbuat syirik, ingkar kepada Allah, tidak mensyukuri nikmatnya, juga ada pembalasannya di akhirat. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah, tidak sepatutnya kita mempertentangkan antara ibadah kepada Allah atau ketaatan kepadanya dengan aktivitas mencari rezeki. Itu nggak pantas. Karena rezeki datangnya dari Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Maka ini nggak boleh dipertentangkan. Justru beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya adalah pintu rezeki yang terbesar. Sebagaimana juga firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi.
Akan tetapi mereka mengingkari, mereka kufur. Maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan juga Allah telah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Allah telah memberikan perumpamaan satu negeri yang aman lagi tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang rezeki penduduk negeri tersebut datang dari segala penjuru dengan melimpah ruah. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Fakafarat bi an'umillah. Mereka pun ingkar dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak bersyukur. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, jangan malah kita pertentangkan antara mencari rezeki dan ketaatan kepada Allah. Ini harus sejalan. Tidak boleh dengan alasan kita mencari rezeki, lalu kita nggak peduli lagi dengan halal dan haram. Dengan alasan kita mencari rezeki, kita tidak mendatangi sholat berjamaah. Kita tidak peduli dengan kumandang azan. Karena rezeki itu datang dari Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa anna ruhal amin nafadha fi raw'i." Bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepadaku, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Tidak akan mati satu diri sampai sempurna rezekinya dia dapatkan seperti yang Allah takdirkan. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Karena rezeki kita sudah ditetapkan. Nggak akan luput dari kita. Nggak usah khawatir. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Jangan karena alasan mau mencari rezeki, kita terjang apa yang Allah haramkan. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sampai merasa lambat mendapatkan rezeki, menjerumuskan kalian untuk mencari rezeki itu dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Fa innahu la yudraku ma indallahi illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya tidak mungkin kita mendapatkan apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan menaatinya. Ya, subhanallah jemaah sekalian, sungguh aneh kalau kita dengan alasan mencari rezeki, dengan alasan sibuk kerja, lalu kita melalaikan ibadah kepada Allah. Padahal rezeki datangnya dari Allah. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung pelajaran penting bagi kita, yaitu Islam memperhatikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, segala rezeki yang bersifat duniawi, dan kebaikan akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Dalil yang keempat dalam bab ini. Wa qawluhu ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala berkata, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah
Wahum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan yang mereka panjatkan doa itu lalai dari doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Mereka lalai, mereka tidak tahu dengan orang yang berdoa kepada mereka. Mereka tidak mendengarkan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila kelak manusia dikumpulkan, ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka mereka akan saling bermusuhan, yaitu yang dipanjatkan kepada mereka doa dan yang berdoa kepada mereka saling bermusuhan, antara yang menyembah dan yang disembah. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari ibadah atau doa yang ditujukan kepada mereka. Surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini pertama adalah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita dalam ayat yang mulia ini adalah, dalam ayat yang mulia ini manusia yang paling sesat. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita dalam ayat yang mulia ini tentang siapakah orang yang paling sesat. Siapa dia? Orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Karena sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, di awal pembahasan kitab ini atau bab ini, doa itu ada dua macam. Doa ibadah dan doa permohonan. Maka ayat ini juga mencakup keduanya. Allah kabarkan kepada kita, manusia yang paling sesat adalah orang yang berdoa atau yang beribadah kepada selain Allah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita 4 sebab kesesatannya. 4 sebab mengapa dia pantas disebut sebagai orang yang paling sesat. Yang pertama adalah dia berdoa kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Selama-lamanya, nggak akan pernah. Itu kan kebodohan dan kesesatan namanya. Kita berharap bermohon kepada makhluk yang sama sekali nggak bisa menolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, makhluk yang mereka sembah atau mereka panjatkan doa kepadanya tersebut lalai dari doa mereka, lalai dari ibadah mereka. Artinya tidak tahu menahu, tidak mendengarkan, nggak tahu kalau ada yang berdoa kepadanya. Contohnya para wali yang dikubur, nggak tahu kalau ada orang yang beribadah kepada mereka, kalau ada orang yang memanjatkan doa kepada mereka, apalagi patung-patung. Itu kan kebodohan dan kesesatan. Kemudian yang ketiga Allah katakan, kelak di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Yang disembah dan yang menyembah akan saling bermusuhan. Kemudian yang keempat, yang disembah mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Termasuk Nabi SAW, beliau akan berlepas diri dari umat Nasrani kelak di hari kiamat. Dari peribadahan yang mereka lakukan kepada beliau. Jadi jemaah sekalian, ini 4 sebab mengapa orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Baik. Maka ayat yang mulia ini juga memberi pelajaran kepada kita, doa itu adalah ibadah, sehingga tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya untuk Allah semata-mata. Beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah adalah termasuk syirik besar. Ayat yang mulia ini juga mengandung pelajaran bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selainnya, dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Di dunia dia adalah makhluk yang paling sesat, di akhirat dia akan mendapatkan azab Allah. Di antara bentuk azab Allah adalah permusuhan yang terjadi antara yang disembah dan yang menyembah, dan antara sesama yang menyembah kepada selain Allah. Mereka semuanya akan saling bermusuhan.
Sebagaimana juga Allah berfirman di ayat yang lain, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dan itu bagian dari azab kepada mereka, jemaah sekalian. Coba di dunia ini ketika kita dimusuhi oleh orang tua kita, kita merasa tersiksa kan? Atau dibenci oleh orang yang kita cintai, kita merasa tersiksa kan? Maka bagaimana lagi di hari kiamat? Mereka saling bermusuhan, saling membenci, sampai-sampai seorang ayah tega, andai anaknya masuk neraka, dia ingin seperti itu. Subhanallah. Yang dulu di dunia, dia lindungi anaknya dengan segenap usaha dan tenaga dia kerahkan. Walaupun harus berkorban nyawa, dia lindungi anaknya. Tapi di akhirat kelak, dia pingin anaknya mendapatkan azab yang paling pedih, asalkan dia selamat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi banih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Seorang pelaku dosa itu benar-benar ingin agar selamat di hari kiamat dari azab Allah yang pedih. Dia jadikan anaknya sebagai tumbal. Subhanallah. Dia ingin anaknya saja masuk neraka asal dia selamat. Begitu pula istri dan saudaranya. Begitu pula golongannya yang dulu membela dia ketika di dunia. Bangsanya, negaranya, sukunya. Dia ingin semua mereka masuk saja ke dalam neraka demi agar dia selamat. Bahkan kalau perlu, seluruh manusia di dunia, subhanallah, hilang kasih sayang di antara mereka. Jadi itu bagian dari azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya besar orang yang berbuat syirik, orang yang berdoa kepada selain Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga memberi pelajaran bahwa syirik itu adalah kesesatan terbesar. Karena Allah mengatakan, orang yang berbuat syirik adalah manusia yang paling sesat. Jemaah sekalian, manusia paling sesat dan melakukan kesesatan terbesar. Aneh kalau kemudian orang yang beriman memuliakan dia. Itu aneh sekali. Subhanallah. Tapi begitulah, ketika kaum muslimin tidak lagi mempelajari akidah yang benar, ketika terpengaruh paham liberal, maka rusak, hancur akidah mereka. Sampai orang yang paling sesat, melakukan kesesatan terbesar, mereka doakan supaya diampuni oleh Allah. Subhanallah. Bahkan ada yang datang ke kuburannya, baca surat Yasin supaya dia diampuni oleh Allah. Padahal Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 113, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun keluarga dekat. Walaupun keluarga, enggak boleh. Kenapa? Karena dia makhluk yang paling sesat, melakukan dosa yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah. Dan Allah telah menetapkan tidak ada lagi ampunan baginya. Tidak ada lagi ampunan baginya kalau dia sampai mati nggak mau bertobat. Sebagaimana yang telah kita bahas di bab yang keempat, tentang bahaya dosa syirik, di antaranya adalah tidak terampunkan dosanya. Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bagaimana bisa kita doakan supaya dia diampuni? Padahal Allah tegaskan dia nggak akan diampuni. Dan Allah telah melarang kita memohonkan ampun baginya dan disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi rahimahullah
menukil kesepakatan ulama. Imam besar dalam mazhab Syafi'i menukil kesepakatan ulama dari seluruh mazhab, haram hukumnya seorang muslim memohonkan ampun bagi orang musyrik, bagi orang kafir, bagi non-muslim, orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, lebih bodoh lagi kalau kemudian kita katakan, dia dulu pernah nyanyi solawat. Subhanallah. Itu bukan ibadah. Itu justru penghinaan kepada Allah. Dalam buku-buku fikih disebutkan, termasuk bentuk penghinaan kepada Allah yang bisa menyebabkan pelakunya murtad. Ya, dalam buku-buku fikih di hukum murtad, termasuk penghinaan kepada Allah adalah beribadah dengan musik-musik atau nyanyian-nyanyian. Kenapa? Karena nyanyian dan musik itu diharamkan dalam syariat. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah haramkan? Itu nggak masuk akal. Dan itu sepakat ulama 4 madhab, haramnya musik dalam syariat Islam. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku akan ada nanti segolongan dari umatku menghalalkan 4 yang haram. Zina, sutra bagi laki-laki, khamar, dan alat-alat musik. Bagaimana mungkin berbuat maksiat sambil beribadah kepada Allah? Itu penghinaan, bukan ibadah. Andai dia beribadah sekalipun dengan ibadah yang benar, bersolawat dengan cara yang benar, maka ketahuilah jamaah sekalian, amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah selama dia belum bertobat dari dosa syirik. Semua amal ibadahnya terhapus, tidak diterima oleh Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan kelak di hari kiamat, lalu kami jadikan amalan mereka itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Enggak diterima oleh Allah, tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah orang-orang yang kafir itu, kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kalau kamu menyembah kepada selain Allah, terhapus amalanmu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, andai mereka menyembah kepada selain Allah, terhapuslah amal-amal soleh yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin kita doakan seseorang karena dia pernah beribadah, padahal dia menyembah kepada selain Allah, amalannya terhapus. Apalagi kalau berdoa dengan cara yang sebenarnya tidak ada tuntunan juga dari Nabi SAW, yaitu baca Yasin di kubur. Nabi SAW dan para sahabat adalah orang yang kita tahu bersama paling rajin, paling hebat membaca Al-Quran, tapi tidak ada satu riwayat pun mereka membaca Al-Quran di kuburan atau menentukan surat Yasin untuk mayit dibaca di kuburan. Tidak ada dalilnya. Itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tapi yang paling parah lagi, yang ditujukan bacaan itu untuk orang kafir, untuk orang yang menentang Al-Quran itu sendiri. Subhanallah, sungguh aneh. Ada orang datang ke kuburan, baca Yasin untuk siapa? Untuk orang kafir. Yang orang kafir itu menentang Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, menyembah dia kepada selain Allah. Al-Quran menyuruh dia mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi dia mengatakan Allah punya anak, Allah satu dari yang 3. Subhanallah. Jangan-jangan kita termasuk orang yang melecehkan Al-Quran ketika kita membacakan Al-Quran itu untuk orang kafir, untuk menyelamatkan dia di kubur. Subhanallah. Sementara dia sendiri menentang Al-Quran tersebut, menghina Al-Quran dengan cara menentangnya, tidak tunduk kepadanya. Baik. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah, orang yang kufur dan berbuat dosa kesyirikan adalah makhluk yang paling sesat, karena perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran itu adalah kesesatan yang terbesar. Iya.
Pelajaran lainnya yang juga bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah penetapan adanya hari kebangkitan. Karena kata Allah, wa idza husyiran nasu, ketika manusia dibangkitkan. Maka ayat ini kembali mengingatkan kita akan ada hari kebangkitan, hari pengumpulan, dan hari pembalasan. Ya. Di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran bahwasanya berdoa dan beribadah kepada selain Allah adalah keburukan dunia dan akhirat. Sebaliknya, berdoa dan beribadah hanya kepada Allah yang satu saja adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di dunia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dan mendapatkan rezeki yang berkah, dan di akhirat selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Iya. Jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita metode mendakwahi orang yang beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, yaitu mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat, bahwa yang mereka sembah selain Allah itu sama sekali tidak bisa menolong mereka dan sama sekali tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan mereka. Ya. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.